Sahabat yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di pagi hari ini atas berkat-Mu yang Kau berikan melalui napas kehidupan dan tenaga yang baru. Sebelumnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Kiranya berikan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis dari Mazmur 34 ayat 9 dikatakan demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara mampir ke sebuah rumah makan karena tertarik akan bau harum masakan yang keluar dari rumah makan tersebut? Pasti pernah. Saya juga pernah mengalaminya. Wangi masakan di tengah saya sedang lapar membuat saya tertarik untuk masuk ke sebuah rumah makan. Ketika dihidangkan, makanan itu pun terlihat begitu menarik. Sajiannya ditata sedemikian rupa sehingga bisa menggoda selera makan saya maupun siapa yang melihatnya. Tapi seharum atau seindah apapun sajian itu terlihat, semua itu tidak akan sempurna apabila kita belum mencobanya, mencicipinya, atau langsung merasakannya. Apakah makanan itu benar-benar enak atau tidak? Bisa saja makanan itu harum dan ditata dengan menarik, tetapi rasanya hambar karena kurang garam misalnya, atau terlalu banyak bumbu sehingga rasanya menjadi terlalu tajam. Sebaliknya, mungkin juga rasanya enak, tetapi sajiannya tidak terlihat menarik, sehingga orang tidak tergoda untuk mencobanya. Sebuah restoran yang baik akan memperhatikan kualitas, rasa, dan sajian. Meski masakan itu memang untuk dimakan, tetapi ternyata untuk menikmati sebuah masakan secara maksimal, kita harus melibatkan beberapa indera. Misalnya, lidah untuk merasa, hidung untuk mencium, dan tentu saja mata untuk melihat. Orang lain boleh saja mengatakan bahwa masakan di sebuah restoran itu enak, tetapi ketika tidak akan pernah mengetahuinya dengan pasti apabila kita belum mencobanya sendiri. Saudara yang terkasih, semua ini membawa kita dalam sebuah perenungan hari ini akan kebaikan Tuhan. Kita mungkin sering mendengar para pengkhotbah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Lewat renungan-renungan juga yang sering kita baca, kita katakan Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah kita ketahui dengan pasti apabila kita sendiri belum mengalami atau merasakan sendiri secara nyata dalam kehidupan kita. Kabar baiknya, Tuhan tidak menyatakan bahwa Dia hanya berbuat baik kepada sebahagian orang tertentu saja. Tetapi Tuhan mengundang siapapun untuk mengalami sendiri kebaikannya yang begitu luar biasa. Mari kita lihat apa kata Daud dalam renungan kita hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Seruan seperti ini tentu keluar dari orang yang bukan saja sudah banyak menyaksikan kebaikan Tuhan, tetapi juga telah mengalami sendiri hal itu berulang-ulang dalam hidupnya. Dari apa kata Daud ini, saya menangkap rasa gemas yang berasal dari sebuah kerinduan besar, agar orang lain pun bisa merasakan dan melihat langsung kebaikan Tuhan itu. Kita perhatikan sekali lagi bahwa Daud mengatakan, kecaplah dan lihatlah.
Seakan Daud ingin mengatakan, cobalah dan rasakanlah bahwa Tuhan itu sungguh baik. Aku sudah mengalaminya, aku sudah merasakannya. Silahkan datang kepadanya dan rasakan juga kebaikannya. Daud tidak hanya katakan lihat, tetapi kecap. Mirip seperti sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera kita, dilihat dan dikecap begitu nyata. Mengapa orang percaya perlu didorong untuk mengecap kebaikan Tuhan itu? Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak menikmatinya. Kita menganggap Tuhan itu jauh. Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Kita curiga pada Tuhan. Kita mencari pertolongan kemana-mana, tetapi tidak berharap kepada Tuhan. Tapi hari ini kita diingatkan, lihat dan kecap. Ini melibatkan lebih dari satu indera sekaligus. Sama seperti ilustrasi masakan di atas. Untuk bisa dinikmati masakan itu, kita membutuhkan lebih dari satu indera saja dan harus mencoba atau merasakannya sendiri. Bukan hanya dari kata orang saja. Seperti itu pula kebaikan Tuhan bisa kita rasakan, bisa kita nikmati dan bisa kita lihat. Bukan hanya dari kata pendeta atau kata pengkhotbah, bukan hanya dari tulisan-tulisan atau bahkan dari Alkitab saja. Tetapi kita pun diundang untuk merasakan langsung kebaikan Tuhan secara nyata. Mari kita tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, berseru dan takut kepada Tuhan. Semua itu menjadi piring kosong yang disiapkan untuk menerima kebaikan Tuhan. Tuhan berikan itu di atas piring kita dan kemudian bisa kita lihat dan kecap. Oleh karena itu, mari kita selalu percaya bahwa Tuhan itu baik dan selamat menerima berkat Tuhan hari ini. Amin, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas berkat-Mu hari ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan waktu yang Kau berikan kepada kami itu juga untuk duduk sebentar untuk merenungkan firman-Mu. Dan kami sudah diingatkan Tuhan supaya kami dapat melihat, merasakan, menikmati berkat-Mu melalui kebaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah perlindungan kami. Kami percaya itu Tuhan. Ketika kami berharap kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, disitulah nyata penyertaan berkat-Mu yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu Tuhan, supaya melalui bersyukur kami itu, kami semakin mengenal, percaya dan dekat dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dan sukacita dalam melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.